Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Yasidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Para remaja taklim yang berbahagia, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih tetap dalam keimanan dan ibadah yang benar. Nikmat hidayah yang telah diberikan pada kita ini wajib kita syukuri dengan ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penegak panji-panji tauhid, pembimbing mintal spiritual umat yang telah melaksanakan pengabdiannya lebih kurang 23 tahun bertabur salah, memberikan tuntunan dan suri teladan kepada semua umatnya untuk menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan. Para remaja taklim yang berbahagia, keharuan akan selalu timbul di lubuk hati kita yang paling dalam apabila melihat keberadaan kita di saat ini, bahwa di tengah puing-puing kehancuran iman dan akhlak masih ada saja manusia yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya, mengerti tentang hakikat hidupnya, yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri, beribadah kepada Allah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanyalah untuk menghambakan diri, mengabdikan diri, beribadah kepada Allah. Keharuan itu bertambah manakala yang terlihat mengabdikan diri kepada Allah adalah para insan yang berusia muda, yang pada umumnya saat ini dilanda oleh resesi moral, akhlak, dan diliputi samudera kemaksiatan. Maka tidak berlebihan apabila Rasulullah SAW memberikan penghargaan tersendiri bagi para insan muda yang waktunya selalu dipergunakan untuk tawurub kepada Allah, dengan mengisi kehidupannya dengan berbagai kegiatan, kajian agama, dan ibadah dalam fisabilillah. Penghargaan tersebut diberikan oleh Rasulullah SAW termaktub dalam hadis riwayat At-Tabrani fil Kabir, sabda Rasulullah SAW, ayumana si'in nasya'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbaru a'tahullahu yawmal qiyamah sawabasnaini wa sab'ina siddiqon. Di mana ada pemuda yang tumbuh dalam mencari ilmu dan ibadah hingga tua, pada hari kiamat kelak Allah akan memberikan pahalanya 72 orang yang siddiq. Karena tantangan yang akan kita hadapi di masa mendatang ini jauh lebih besar, jauh lebih berat. Modernisasi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di abad milenial ini mengakibatkan adanya perubahan yang signifikan terhadap peradaban manusia. Pola pikir dan bergesernya nilai-nilai etika moral dan norma-norma yang kesemuanya itu semakin jauh dari ajaran agama. Kita sebagai pemuda harus mampu mempertahankan prinsip-prinsip agama yang hakiki di tengah-tengah peradaban modern, dan kita sebagai generasi muda harus selalu beristiqomah, mempunyai pendirian yang kokoh,
tidak mudah terpengaruh kondisi apapun, bagaimanapun juga keadaannya, di mana saja berada, tetap dalam bingkai mengharap ridho Allah dan khawatir terhadap adab Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mengharap rahmatnya Allah dan takut terhadap adab Allah. Allah memerintahkan kepada hambanya setiap individu harus mempunyai pendirian yang kuat, harus mempunyai pendirian yang kokoh. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Al-Quran surat Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya atau mempunyai pendirian yang kokoh, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus Islam ini, karena di pundak kita adalah nanti yang akan menggantikan para generasi tua dari kita semua. Maka kita-kitalah yang akan maju mempertahankan agama Islam ini sehingga Islam ini jaya wibawa mulia sampai hari kiamat. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebagai seorang muslim yang telah dipilih oleh Allah, dijadikan calon penghuni ahli surga, harus mempunyai pendirian yang kokoh, tidak mudah terpengaruh tingkah lakunya orang-orang yang tidak beriman. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan tentang pengertian ad-dinul muamalah, yaitu interaksi. Interaksi yang dimaksud adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhannya, hablum minallah. Semakin baik interaksi seseorang, semakin baik pula agama seseorang itu. Hal ini karena Islam datang membawa ajaran yang mengarahkan manusia memperbaiki hubungan antara semua pihak. Olehnya itu kita sebagai orang yang beriman, orang yang telah dipilih oleh Allah, dijadikan calon ahli surga, maka harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kesuksesan dunia maupun di akhirat. Insya Allah tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh dengan pengampunan, penuh rahmat, yakni bulan Ramadan. Maka saya mengingatkan kembali bagi yang masih punya hutang puasa, segera dibayar hutang puasanya, terutama kaum wanita dan ibu-ibu. Maka dari itu kita harus selalu berusaha berlomba-lomba untuk meraih pengampunan dari Allah agar kita bisa sukses bersama Ramadan ini. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladina amanu. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk meraih pengampunan dari Allah. Karena surga digambarkan oleh Allah luasnya seperti langit dan bumi. Itu uiddat lilladina amanu billah wa rusuli. Disediakan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada utusannya. Dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Demikian itulah merupakan kefadolan, keutamaan dari Allah yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Berarti kita ini adalah orang yang telah dipilih oleh Allah, maka jangan susah, jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu hina, jangan kamu merasa bersedih, karena kamu sekalian adalah orang-orang yang mulia apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Karena bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, pahala dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu bulan Ramadan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari pahala dari Allah. Sehingga kita sukses bersama Ramadan. Untuk meraih sukses
bersama Ramadan ada beberapa kunci sukses yang harus dilaksanakan dengan istiqomah. Yaitu diantaranya sukses memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yasha ilallah fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Wa aqamus shalah, dan tetap selalu mendirikan sholat. Wa ataz zakah, dan mendatangkan zakatnya. Walam yasha ilallah, dan tidak takut kecuali takut kepada Allah. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan yang demikian itulah menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Hanya orang-orang yang beriman yang senang memakmurkan masjid dengan memperbanyak kajian-kajian agama sehingga menjadi orang yang faham dalam agamanya. Karena apabila ada orang yang berkumpul dalam rumah-rumah Allah atau masjid mempelajari Al-Quran